Badan Reserse Kriminal Polri menyita aset milik Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu petang. Selain motor dan mobil mewah, rumah mewah Doni Salmanan juga turut disita. Dengan menggunakan 3 truk towing, Bareskrim Mabes Polri Minggu petang membawa kendaraan mewah milik influencer sekaligus afiliator platform Quotek, Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan usai polisi melacak aset terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan. Selain motor dan mobil mewah, polisi juga menyita rumah mewah Doni Salmanan. Rumah Doni Salmanan juga telah dipasang garis polisi sejak hari Sabtu. Sebelumnya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang melalui platform Quotex. Doni Salmanan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain aset yang disita, polisi tengah memeriksa aliran dana Doni Salmanan. Hingga saat ini polisi masih menelaah aliran dana Doni dan masih mengonfirmasi kepada pihak-pihak penerimanya. Dan pemirsa, ada nama pertama yaitu ada nama Reza Arab, pemirsa. Di sini awal-awal nama Doni Salmanan mencuat diketahui saat selebgram Reza Arab ini live streaming bermain games. Dirinya pun mendapatkan saweran yang cukup fantastis, pemirsa, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Namun tak terhenti di situ, pemirsa, bahwa Doni terus memberikan saweran ke Reza hingga totalnya mencapai 1 miliar rupiah. Nama selanjutnya, pemirsa, ada penyanyi dangdut Lesti Kejora. Diketahui dari kanal sosial YouTube milik penyanyi Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahwa mereka ini mendapatkan hadiah berupa amplop dari Doni Salmanan, pemirsa. Saat dibuka pun amplop coklat tersebut, ekspresi mereka pun sangat terkejut, pemirsa, karena berisikan uang asing berupa dolar. Dan hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah dolar yang mereka dapatkan, pemirsa. Selanjutnya, pemirsa, ada nama penyanyi Rizky Febian yang muncul di salah satu orang yang mendapatkan aliran dana Doni. Diketahui ini Rizky mendapatkan nilaian uang besar yang cukup besar, pemirsa, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Ini untuk racikan minumannya, pemirsa, yang dibuat oleh Rizky itu sendiri. Nama selanjutnya, pemirsa, ada pula nama musisi Alfie Rev, di mana video klip Wonderland yang kita ketahui, pemirsa, ini diduga juga mendapatkan suntikan dana dari Doni Salmanan. Alfie Rev ini selaku musisi sekaligus content creator mengaku mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah. Dan pengakuan Alfie pada saat itu dirinya memang sedang mencari sponsorship untuk mengeksekusi video klip yang berskala internasional tersebut. Alfie pun mengaku siap bertanggung jawab dan mengembalikan uang yang dia diberikan oleh Doni. Selanjutnya, pemirsa, nama Arif Muhammad pun muncul karena Doni Salmanan sempat membeli mobil Porsche 911 Carrera untuk kado sang istri. Menurut Pemprov DKI Jakarta, pemirsa, mobil mewah yang dijual Arif ini bernilai sekitar 2,3 miliar rupiah. Namun Doni membelinya seharga 4 miliar rupiah. Selanjutnya, pemirsa, ada nama mentalis Deddy Corbuzier yang juga sempat menyampaikan dirinya menerima dana sebesar 150 juta rupiah dari Doni. Namun, pemirsa, uang tersebut diakuinya tidak masuk ke kantong dari Deddy Corbuzier. Namun, karena merupakan hadiah dari pertandingan catur antara Dewa Kipas dan juga Irene Sukandar, pemirsa. Ya, pemirsa, usai sejumlah afiliator ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka, marak istilah flexing. Sebenarnya apakah arti flexing dan tujuannya apa? Dan berikut informasinya untuk Anda. Beli Tesla jam 3 pagi, sekarang gue mau beli lagi mobil karena udah bosen guys sama Tesla, udah bosen sama Ferrari. Tren flexing atau pamer kekayaan tengah marak di sosial media dan televisi beberapa waktu belakangan. Fenomena ini pun makin ramai seiring munculnya istilah sultan atau crazy rich di media sosial. Tren ini pun juga lekat dengan influencer dan konten kreator yang memiliki banyak follower di sosial media. Secara makna, flexing merupakan perilaku pamer di media sosial dengan model unggahan mengenai pencapaian hidup.
Tujuan flexing pun bisa bermacam-macam, mulai dari bentuk pencitraan diri untuk kepentingan endorsement, alat marketing, hingga penipuan. Flexing pun seolah jadi hal lazim di dunia trading. Masyarakat yang tidak cermat dan dibutakan keinginan untuk kaya dalam waktu singkat bisa jadi korban penipuan dari pihak yang melakukan flexing. Oleh sebab itu, masyarakat perlu cermat dan berhati-hati. Jangan mudah terbuai oleh iming-iming suatu produk berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Daya kritis sangat diperlukan agar kita tak jadi korban flexing dari para sultan bohongan. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan sosiolog UNJ yaitu Ibu Yuanita Aprilandini Siregar. Halo, selamat siang Ibu Yuanita. Ya, selamat siang. Ya, Ibu Yuanita, mungkin kalau dulu kita mendengar orang semakin kaya, semakin diam, semakin tidak memamerkan harta kekayaannya. Namun kini bergeser, orang makin kaya, makin ria. Ini apa yang terjadi? Ya, jadi memang kecanggihan atau perkembangan ya dari teknologi saat ini, yaitu terutama media sosial, dengan juga ada mata pencarian baru, yaitu konten kreator gitu ya. Nah, pencitraan ini kan penting, gitu. Pencitraan ini penting, dan kemudian saya tadi lihat narasi videonya, ini anak-anak muda ya, saya Ya, bisa betul. taksir usianya 20-an gitu ya, baik yang tadi tersangkut kasus ataupun yang memang menonton, mungkin juga followersnya gitu ya. Nah, ini kan mereka yang memang butuh sekali ya atau dekat sekali dengan media sosial gitu loh. Jadi media sosial itu bisa dijadikan rujukan gitu ya, rujukan keseharian, pedoman berperilaku atau berkelakuan gitu. Jadi mereka akan mencontoh ya apapun yang ditampilkan di media sosial, dan tentunya ini kan fenomenanya kan memang beberapa tahun terakhir gitu ya. Ya, Bu Yuanita, sebenarnya tidak hanya konten kreator saja melakukan flexing, banyak sekali di sosial media lainnya, orang-orang awam pun juga melakukan flexing. Lah, ini apa sih motivasinya orang itu melakukan flexing, Bu Yuanita? Nah, ini kan memang flexing ini kan sebenarnya menggambarkan pencapaian kesuksesan gitu ya. Kesuksesan dalam hidup terutama dibalut dengan kemudahan. Gitu. Nah, ada kata kemudahan di sini menurut saya ya. Ini juga harus dikasih garis bawah ya. Kemudahan ini memang kalau mau nggak mau kita bicara tentang atau melekat pada generasi milenial ya. Kan mereka cara berpikirnya gini, kalau ada yang mudah ngapain yang susah gitu ya. Kalau ada yang cepat ngapain yang lama. Jadi mereka ini tidak terbiasa dengan proses, tidak terbiasa dengan jatuh bangun seperti cerita-cerita orang tua mereka kan. Mungkin ada success story di keluarga mereka, tapi kan kayaknya lama, butuh proses, jatuh bangun gitu ya. Nah, mereka ini kan hidup di mana semuanya serba mudah, atau kita sebut budaya instan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau sukses secara instan dan ada caranya gitu ya, dan saya bisa melihat hampir setiap hari tayangan itu di media sosial bahwa dia ukuran kesuksesan dia adalah memiliki banyak properti di usia 20 tahunan, kan saya pengen seperti itu gitu. Nah, ini juga menjadi catatan penting gitu. Ya, Bu Yuanita, kalau misalnya kasusnya adalah dia memamerkan kemewahan hidupnya di sosial media dengan tas branded, padahal aslinya di kehidupan realnya dia orang biasa aja. Itu gimana? Itu termasuk flexing apa enggak, Bu Yuanita? Nah, saya sih kalau dia bukan pemiliknya ya, jadi dia hanya mencitrakan dirinya itu seolah-olah dia sudah masuk kategori apakah itu tadi ya Sultan, Crazy Rich atau apapun itu ya, padahal itu bukan punya dia. Nah, inilah kekuatan pencitraan dalam media sosial saat ini memang begitu penting gitu ya, karena kan endorsement itu ada pencitraan di situ kan gitu ya, dianggap sukses ada pencitraan untuk memasuki satu golongan atau kelompok juga butuh seperti itu. Nah, terakhir Bu Yuanita, untuk orang awam nih Bu Yuanita, mengatasi orang flexing nih seperti apa sih untuk mengatasinya? Oke. Orang awam ini itu ya, dia kan sekarang nontonnya medsos udah pasti ya, dibanding yang TV analog. Ya memang orang awam ini harus diberi edukasi ya tentang bagaimana, ini kan kasusnya misalnya yang lagi up to date trading ya gitu ya. Trading yang benar
gitu, tidak hanya mengandalkan endorsement, tidak hanya mengandalkan flexing tadi gitu, tetapi benar-benar seperti apa sih ya bisnis yang benar, trading yang benar gitu. Jadi mungkin lebih banyak konten-konten yang diposting di media sosial seperti itu dibanding pamer kekayaannya dari para endorsement ini. Itu yang menurut saya. Jadi ada pembelajaran di situ. Baik, sebaiknya memang harus lebih bijak lagi menggunakan sosial media ya Bu Yuanita ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Yuanita selaku sosiolog dari UNJ. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Bu Yuanita.